Halo teman-teman semua, semoga kabar kalian baik ya. Karena aku di sini juga berkabar baik. Sudah lama aku tidak update lagi tentang tips cara mengatur uang di channel YouTube aku ya. Tapi aku sudah pernah singgung sedikit di video terakhir aku kalau aku lagi mengalami masalah dalam pengaturan uangku akibat ketidakdisiplinanku sendiri dalam mengatur keuangan. Nah, karena hal tersebut berakibat beberapa pos tabungan yang sudah aku kumpulkan beberapa bulan lalu itu habis terpakai, dan pengeluaran yang biasanya sudah rutin aku terapkan menjadi sedikit berantakan karena memang ada tujuan besar yang sedang aku lakukan. Dan alhamdulillah badai pasti berlalu. Allah juga selalu berjanji bahwa setelah kesusahan akan datang waktu kebahagiaan. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak merasakannya sendiri, ya kan? Setelah tahun demi tahun, bulan demi bulan aku lalui, tiba saatnya aku akan mulai lagi dengan rencana yang baru. Aku buka lagi buku catatanku yang dulu. Aku sangat bangga pada diriku sendiri bahwa aku mau berproses, mau belajar, mau berusaha. Sampai satu saat aku menemukan satu halaman yang aku temukan dan tulisanku di sana, aku sampai berinding bacanya. Bacaannya itu adalah kegagalan bukan suatu hal untuk disesali, tapi kegagalan adalah waktu yang digunakan untuk belajar dan belajar terus. Pas banget dengan kondisiku saat ini, ya nggak sih? Jadi aku nggak akan pernah menyerah. Terima kasih yang sudah nonton sampai menit ini. Semoga teman-teman juga selalu sehat, tetap semangat, dan tetap selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk temenin aku lagi cerita dan sambil menyiapkan budget bulan Mei di tahun ini, tahun yang baru lagi. Next, aku di sini akan memulai lagi di hari dan lembaran baru. Mengajak diriku kembali memulai dari awal, dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Langsung aja ya, aku akan bagikan rencana awalku di awal tahun 2023. Aku pernah nih lihat video Raditya Dika tentang keuangan. Jadi bagaimana cara seseorang apabila menghadapi situasi keuangan yang sangat buruk, misalnya bisa terlilit hutang atau ada cicilan yang banyak dan jumlahnya juga nggak seimbang dengan pendapatan yang kita dapat. Nah, intinya jawabannya adalah kita harus melewati black period. Black period itu apa sih? Kalau aku bisa jelaskan, intinya black period itu adalah menghentikan semua pengeluaran lifestyle kita. Jadi nih ya, kita kan punya beberapa pos untuk pengeluaran. Jadi yang pertama itu biasanya untuk cicilan hutang, pengeluaran rutin, investasi, nabung, dan untuk lifestyle kita seperti liburan atau makan di luar. Nah, kalau kita ada di situasi yang buruk, kita itu hanya perlu keluarin 2 pos saja, 2 pengeluaran aja. Jadi kita akan fokus ke kebutuhan dasar, kayak misalnya air, listrik, makan, gas, bensin, uang sekolah, dan lain-lain. Terus kita juga harus mengurangi nolongin orang. Ternyata nggak usah sok kaya di situ, karena kita nggak ada masa depan kan pada saat masalah keuangan kita sedang buruk-buruknya. Jangankan masa depan, masa kini aja kita kan nggak punya. Jadi kita akan fokus pada pengeluaran rutin dan menyelesaikan masalah entah hutang, entah cicilan, atau pengeluaran yang sedang tidak stabil itu. Nah, dengan begini komposisi yang dipakai bisa dialokasikan untuk bayar cicilan atau hutang, atau mungkin menambah modal supaya keadaan pengeluaran dan pendapatan udah mulai seimbang dan kita juga udah bisa mulai lagi untuk menyiapkan tabungan di masa depan. Nah, permasalahan yang timbul di kasusku, aku tuh harus menambah pendapatan atau pemasukan supaya jumlah uang yang didapat jika diatur dengan komposisi black period itu, aku akan mendapatkan komposisi modal untuk usaha aku yang baru, supaya segala kebutuhan di masa akan datang segera akan aku penuhi kembali. Sebelumnya aku tuh punya beberapa pos untuk sinking fund, mulai dari
kayak liburan, terus beli barang yang mungkin aku incer selama ini, terus juga ada beberapa hal yang sifatnya memang lifestyle tapi ada kegunaan untuk di masa depan. Jadi aku nggak sabar juga untuk segera memulai hal itu kembali supaya keadaan keuanganku nggak hanya gini-gini aja. Hidup hanya untuk bulan ini aku juga ingin berpikir dan majunya itu lebih di depan gitu. Nah, yang paling basic untuk bulan Mei ini, setelah aku hitung pengeluaran wajib aku akan hitung lagi sampai benar-benar hanya itu saja kebutuhan wajib aku yang harus aku penuhi. Jadi aku bagi dua, ada biaya wajib tiap bulan, isinya mulai dari bayar PDAM, listrik, wifi, arisan, sampah listrik jalan, BPJS aku, terus juga ada beberapa pos untuk entertainment misalnya kayak Netflix. Nah, terus untuk satunya adalah biaya yang biasanya berubah-ubah. Berubah-ubah ini maksudnya bukan langsung meledak gitu anggarannya, tapi biasanya aku sudah reng-reng untuk 2 atau 3 bulan ke belakang biasanya berapa sih budget belanja bulanan aku, seperti shampoo, sabun, skincare dan lain-lain. Terus juga belanja mingguan aku juga batasi dan harus cukup. Bagaimana 1 bulan itu dibagi dengan 4 minggu, aku akan mulai meal prep dan masak di rumah. Kemudian untuk transportasi ada bensin, terus aku juga akan tetap anggarkan untuk jatah jajan dan mungkin ada kebutuhan lain, jadi aku akan sisihkan juga uang untuk jaga-jaganya. Jadi semuanya aku siapkan benar-benar fresh yang hanya untuk kebutuhan dasar aku wajib. Tabungan pun juga begitu, nggak banyak-banyak. Jadi setiap bulan aku akan menyisihkan uangku wajib 100.000, begitu ceritanya. Dan alhamdulillahnya suami aku masih ada kerjaan sampingan yang setiap bulannya itu bisa berubah-ubah. Bisa alhamdulillah kalau lagi rame juga kita dapat untung yang banyak. Nah, dari situ aku akan alokasikan beberapa kebutuhan wajib aku yang sebulan sekali yang harus dipenuhi. Misalnya beli vitamin atau mungkin beli tambahan buah atau susu. Aku akan ambil dari pos itu. Nggak banyak sih, biasanya sebulan bisa 300-500 ribu. Itu udah aku langsung keep kalau misalnya ada pemasukan dari suami aku. Seperti itu. Setelah aku bagi 2 kebutuhan yang wajib aku penuhi dalam 1 bulan itu, aku akan mulai disiplin selalu mencatat kemana saja uang aku pergi selama 1 bulan penuh. Jadi aku nggak ngawang-ngawang tuh kemana uang ini, segini kok udah tinggal segini kok udah habis aja. Nah, kalau dicatat aku bisa men-tracking semua dan nanti di akhir bulan aku akan evaluasi juga. Nah, selanjutnya setelah semua sudah tercatat rapi dan evaluasi di bulan kemarin juga aku udah selesaikan, aku akan bagi beberapa uang yang sudah aku anggarkan di pos masing-masingnya, yaitu yang kebutuhan wajib semua untuk gas dan air aku sudah auto debit di Shopee, jadi aku langsung isi saldo di sana. Terus untuk tabungan wajibnya aku langsung sisihkan saja di awal bulan, jadi tidak menunggu sisa-sisa, langsung aku masukkan ke dalam tempat atau dompet yang ada. Dan karena ini sudah waktunya aku arisan untuk di Dama, untuk perkumpulan ibu-ibu dan membahas beberapa kegiatan di perumahan, biasanya aku juga langsung bayar arisan dan sampah, iuran sampah dan listriknya. Jadi aku akan siapkan juga sekalian. Sebenarnya untuk arisan itu kan nggak wajib ya, kayak lifestyle gitu. Tapi karena ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk kumpul, terus membahas masalah yang ada di perumahan secara bersama-sama, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Hitung-hitung untuk berpartisipasi sebagai warga yang baik, ya nggak sih, untuk menjaga silaturahmi antar sesama tetangga. Kebetulan aku dapat tugas untuk memegang uangnya, hanya memegang pada saat itu aja, habis itu dikocok dan uangnya dikasihkan ke orangnya. Jadi menurutku nggak ada beban dan nggak ada resiko yang terlalu tinggi. Jadi temenin aku buat nyiapin semuanya. Setelah prepare, uangnya juga aku sudah siapkan supaya bisa nanti sekalian langsung dibayar, nggak bingung lagi.
Oh ya, akan aku tekankan lagi, tentu setiap orang memiliki keadaan yang berbeda ya. Aku juga udah pernah share untuk video tentang keistimewaan menjadi aku di video sebelumnya. Sehingga mungkin tidak semua masalah yang sama dengan aku bisa diselesaikan dengan cara yang sama persis dengan aku. Sampai sini aku anggap kita semuanya sudah sepakat ya. Next aku akan share juga beberapa hal atau ide sumber income atau pendapatan yang bisa diterapkan dan yang paling realistis atau paling mudah untuk dilakukan. Ide ini aku terinspirasi dari video Felicia yang terbaru. Jadi nanti teman-teman kalau mau nonton lebih lengkapnya silahkan langsung, aku akan kasih link di deskripsi aku ya. Salah satunya yang paling cocok dengan aku adalah yang pertama, aku akan mencoba bikin EO, event organizer, yang gak akan ada matinya itu. Selain kita akan dapat uang, kita juga akan dapat pengalaman dan praktek dan relasi atau network yang akan berkembang luas. Yang kedua, aku akan mencoba menjadi reseller dan dropshipper teman-teman. Nanti aku akan update bagaimana perkembangannya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Nah, sampai sini dulu ya video aku. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Ditunggu like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.